Musim kemarau adalah waktu yang terbaik untuk berbenah. Air Kali Jambe surut, sedimentasi terlihat jelas, air hitam pekat dan bau limbahnya menusuk hidung. Subrek TV sudah 3 kali datang ke lokasi ini, tapi anehnya persoalannya masih sama. Ada 2 jembatan di bawah tol Gabus yang patut dipertanyakan. Konstruksinya seperti puzzle, yang penting kendaraan bisa lewat. Saat kemarau mungkin terlihat aman, tapi ketika hujan deras datang, konstruksi yang memperlambat aliran bisa berubah menjadi masalah besar. Kalau air meluap ke rumah warga, jangan-jangan ini memang konsep baru, jembatan untuk kendaraan, water park untuk warga. Tentu ini sindiran. Jembatan memang dibutuhkan untuk akses warga. Tapi kalau keberadaannya menghambat aliran dan memperbesar risiko banjir, harus ada solusi. Karena jangan sampai kita sibuk membuat jalan untuk kendaraan, tapi lupa menyediakan jalan yang lancar untuk air. Jembatan di Kali Sepak sudah dibongkar karena persoalan banjir. Lalu bagaimana dengan jembatan di Kali Jambe ini? Haruskah menunggu rumah warga kebanjiran dulu baru dibongkar? Musim kemarau jangan cuma jadi musim panas. Jadikan momentum untuk normalisasi, bersihkan sedimentasi, dan evaluasi semua bangunan yang menghambat aliran. Menurut Anda, jembatan ini dipertahankan, diperbaiki, atau dibongkar? Sampaikan kritik dan saran Anda di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di Subrek TV. Oke teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah klik video ini, dan semoga informasi yang saya sampaikan di lokasi ini bisa menjadi referensi untuk Anda bahwa ada sebuah lokasi yang dibutuhkan penataan secara serius. Dan lokasi ini saya berada di Pulau Puter, atau lebih tepatnya itu di kolong tol Gabus. Nah, sebenarnya di sini saya sudah ngonten selama 3 kali. Nah, seperti Anda lihat bahwa di bawah kita ini adalah Kali Jambe. Kali Jambe yang sangat vital, jadi yang mengalirkan air menuju ke Kali CBL di ujung sana ya. Nah, persoalannya apa? Persoalannya adalah ini dia, jembatan. Ini jembatan dibuat mungkin ala kadarnya aja. Yang penting kendaraan bisa lewat, kendaraan warga di sana untuk akses ini bisa lewat. Kalau di video pertama itu di sini tidak bisa dilewatin oleh mobil ya, tapi saat ini bisa dilewatin mobil. Nah, ini ada kunci kemarinnya ini guys. Itu ada bolongan, kemarin ada besi itu ke atas, jadi lokasi ini nggak bisa masuk mobil. Nah, terus kenapa bang? Persoalannya itu di mana sebenarnya? Di lokasi ini sendiri, kalau musim hujan atau musim banjir, ini airnya luar biasa ya. Airnya luar biasa, deras banget, dan ini penuh sampai sini. Di video sebelumnya pada saat banjir, kita berkesempatan untuk meliput di sini juga. Jadi seperti inilah bentuknya kalau banjir ya. Airnya setinggi ini. Banyak warga-warga yang sedang mancing, menjaring ikan. Nah, itu dia. Kenapa sih bisa banjir padahal ini kalinya besar ya? Ini kalinya besar. Bisa Anda lihat di situ ada jembatan. Jembatan yang lokasinya itu atau posisinya itu tidak proper. Guys, hanya digunakan box culvert untuk jadi penyangga dari jembatan yang di atas. Jadi otomatis air yang melaju ke Kali CBL ya, dari Kali Jambe ini ke sana itu terhenti di situ karena ada sampah ya. Sampahnya banyak banget tuh kemarin. Nah, ini apa ini guys? Ini ada pancang ya. Ini ada pancang yang dibuang-buang di sini teman-teman. Ini menurut informasi warga bahwa jembatan ini nih dibuat pada saat pembangunan jalan tol. Itu kita wawancara warga kurang lebih hampir setahun ya, kalau nggak salah setahun lalu. Dan sampai saat ini jembatan ini belum diapa-apain, belum dibongkar sama sekali. Coba kita geser ke bagian sebelah sana ya, supaya lebih bisa masuk ke bawah kayaknya. Kita naik dulu ya.
Nah, untuk akses di dalam itu sebenarnya masih digunakan untuk warga hilir mudik ya, karena di dalam itu ada satu gereja. Ayo Kang, ada satu gereja di dalam yang menggunakan akses ini. Maka ini jembatannya pada saat selesai pekerjaan ini nggak dibongkar, tapi efeknya ketika jembatan ini dibiarkan, yang banjir pun bukan hanya di sini, tapi di wilayah perumahan yang di depan teman-teman. Itu udah kebanjiran semua. Itu di depan ada normalisasi ya. Karena ini terlihat ini sudah rapi sekali. Sudah dibuka, ini kemungkinan ini bakal diangkat juga nih teman-teman. Nih. Nah, ini dia. Ini pancang, guys. Ini kemungkinan ada pancang lagi nih di sini ya. Jadi untuk jadi tiang-tiang penyangganya ini seperti itu ada box culvert di bawahnya, atasnya ada pancang ini sebagai tumpuan 1 2 3 4 5 6. Mungkin di sini ada 6 pancang yang berada di sini. Tuh bagian bawah sebenarnya kalau di bagian bawah sini airnya berwarna hitam. Itu sudah pasti ini udah campur dengan limbah-limbah ya, yang airnya bermuara dari kali sana CBL. Airnya bau banget ya. Kita coba turun ke sini ya, melihat lebih jelas lagi. Di sini sudah tidak ada lagi yang mancing ya, karena akhirnya sudah separah ini. Itu bisa teman-teman lihat di bagian bawah. Itu sampah, guys. Tuh, sampah berkarung-karung ya di sini. Kok bisa ini? Sampah banyak banget nih di sini. Berarti di sini jadi tempat orang-orang buang sampah. Dari sana naik motor terus bawa ke sini, buang ke sini. Ataupun hanyut dari sana. Tapi kalau untuk saat ini hanyut sih enggak. Karena airnya kecil ya. Sudah sebulan lalu ini air kali Jambe ini kecil. Jadi kemungkinan sampah-sampah ini sengaja dibuang di sini, dilempar-lempar aja. Akhirnya menumpuk di sini, guys. Tuh banyak banget. Sampai sana. Dan di sini sepi. Nah, itu dia teman-teman. Bisa Anda lihat ya. Jembatannya 1 2 3 4. 4 titik box culvert itu ada 3 ya, 1 2 3 4 5 6. Ada 6 box culvert yang berada di sini yang menghambat laju air, sedangkan di bawahnya ini sedimentasinya itu sudah menumpuk karena banjir 2025. Luar biasa. Waduh. Ayo Pak Dedi, dibongkar ini Pak Dedi. Mudah-mudahan setelah jembatan ini dibongkar, maka air yang dari menuju Kali Jambe menuju ke Kali CBL sebelah sana itu bakalan lebih lancar ya. Coba kita jalan kaki menuju ke sana, guys. Normalisasi Kali Jambe di Kabupaten Bekasi terus dilakukan. Kali ini alat berat dikirim langsung oleh Pak Dedi Mulyadi untuk membantu proses pengerukan dan normalisasi aliran kali yang memiliki peran sangat penting bagi sistem pengendalian air di wilayah Bekasi. Kalau kita perhatikan dari lokasi, sekarang mulai terlihat jelas seberapa besar sebenarnya lebar Kali Jambe. Bagian sebelah kiri yang sebelumnya tertutup sedimentasi dan material lumpur perlahan mulai terbuka kembali. Dari sini kita bisa melihat bahwa Kali Jambe bukan sekedar aliran air biasa. Bentang kali ini cukup besar dan memiliki fungsi yang sangat vital, terutama untuk mengalirkan air menuju Kali CBL. Bayangkan, ketika kali sebesar ini mengalami pendangkalan, sedimentasi yang terus menumpuk tentu dapat mengurangi kapasitas tampung dan mempersempit jalur aliran air. Ketika debit air meningkat, terutama saat musim penghujan, kondisi seperti ini tentu menjadi persoalan yang harus segera ditangani. Karena itu, normalisasi saat musim kemarau menjadi langkah yang sangat penting. Saat debit air sedang rendah,
alat berat bisa lebih maksimal bekerja mengangkat sedimentasi dan membuka kembali ruang aliran air. Dan sekarang proses itu mulai terlihat. Alat berat bekerja, sedimentasi dikeruk, dan lebar Kali Jambe terlihat kembali. Harapannya, normalisasi ini tidak hanya dilakukan di satu titik, tetapi dapat berlanjut sepanjang jalur Kali Jambe hingga alirannya menuju Kali CBL. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang selalu memberikan dukungan di setiap video-video Subrek TV. Hari ini kita belusukan lagi di area Kali Jambe, tepatnya nih di Bekasi Utara guys. Nah, kita akan menuju ke Kali CBL. Nah, ini adalah jalur yang sudah dinormalisasi oleh eksavator seminggu lalu. Dan hasil pekerjaannya sudah terlihat, ini menggunakan long arm ya. Tinggi sekali itu bagian bawah. Nah, ini kalinya besar sekali dan jembatannya itu kelihatan kecil sekali guys di sebelah sana. Dan ini kalaupun musim hujan, ini airnya penuh ya. Ini nggak bisa dilewatin. Nah, kalau Kali CBL itu di bagian depan, kita akan menuju ke sana ya. Nah, ini dia teman-teman. Kondisi Kali CBL pada saat surut. Memang di sini sedimentasinya benar-benar tidak karu-karuan ya. Tidak karu-karuan tuh dalam artian dari sebelah kanan ini banyak sedimentasi, sebelah depan kita ini sampai sana juga. Jadi pinggir-pinggirnya itu benar-benar nggak jelas. Ini bagusnya ini harus dibuat dipancang ya, supaya airnya dan pinggirnya ini tidak terlalu selalu digerus oleh aliran air. Dan itu bisa Anda lihat sutet ya, sutet itu bawahnya sudah agak miring. Itu sudah mulai ambles tuh sutetnya ke bawah karena bagian bawahnya juga sudah mulai kegerus ya. Bahaya banget sebenarnya suasana. Oke teman-teman, jangan lupa share video ini ya ke media sosial teman-teman semuanya. Bantu kami untuk memviralkan pekerjaan yang dahulu yang tidak karu-karuan yang menyebabkan banjir di Bekasi, sehingga bisa ditangani langsung oleh Pak Deddy Mulyadi ya, biar lebih cepat ini pekerjaannya. Sebenarnya jembatan yang menghambat itu bukan hanya di satu ini guys. Saya akan perlihatkan satu jembatan lagi yang kondisinya itu sangat memprihatinkan, tidak kalah parah dari lokasi yang pertama ini ya. Oke guys, kita akan menuju ke lokasi jembatan yang satu lagi yang lebih parah lagi. Itu lokasinya ada di depan sana. Kita naik motor. Ini teman-teman bisa lihat lokasi di sini. Jalannya seperti ini. Langsung lewat jalan kolong di bawah kolong tol ini. Oh, ini di bawah dijadiin tempat ini ya, ajang kolong merpati, latber kayaknya. Nah, kita ke depan sana. Ini jalannya jelek banget. Di sebelah kanan ini jalan tol, di sebelah kiri ini masih kosong. Berarti benar-benar di sini aksesnya itu hanya untuk gereja ya, tempat ibadah yang lokasinya itu ada di sebelah kanan. Tapi ini sudah disiram atau ditimbun sama batu koral lagi. Ini atau beskos bukan ya? Berarti di bawah kayaknya ada kerjaan ini. Nah, sekarang kita sudah tiba di bagian jembatan yang kedua. Wah, ini ternyata di sini sudah dibersihkan. Ini di video kemarin ini belum dibersihkan guys, susah banget nih kita masuk sini. Jadi aliran yang di bawah sini
kalau musim hujan tiba ini penuh ya, ini penuh guys, ini sampai sini nih airnya, nih sampai sini nih. Berarti kalau segini ya, segini airnya nih setelinga saya. Jadi jembatan ini nggak bisa dilewatin. Kenapa sampai banjir? Itu guys. Nah itu dia jembatan Bihang Kerok nih. Ini harus diberesin ini, Pak Didi. Ini harus segera diberesin. Kalau di sebelah sana dinormalisasi percuma kalau jembatan yang di sini tidak dibongkar. Ini harus diperbaikin jembatannya, diganti yang lebih baik lagi sehingga air itu bisa ngeplong. Jadi bisa Anda bayangkan dari segini besar kalinya. Mungkin kalau saya lihat dari kasat mata ini lebarnya hampir 10 meter ya. Tapi sampai sini hanya 1,5 meter. 1,5 meter guys. Yang sebelah sana juga udah mampet. Itu ada tiang pancang. Tiang panjang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sini juga ada 6, 12 ya. Nah itu sebelah sana ada gereja. Kita akan masuk ke dalam. Mudah-mudahan aman di sini ya. Karena sepi sekali guys. Ini saya sendirian nih, kalau misalnya ada apa-apa repot ya. Gila itu. Bikin kaget. Nah itu teman-teman, di dalam sana itu ada gereja ya di depan ya. Terus di sebelah kanan ini ternyata perumahan warga. Jadi yang kasihan adalah rumah-rumah warga yang berada di sini. Ini pasti kasihan karena airnya sudah pasti mampet. Nah, itu guys, ada rumah di situ. Ya, itu gerejanya di sana. Nah, untuk aksesnya ini lewat mana ya? Mungkin lewat jalan depan kali ya. Tadi dari sana sih saya nggak melihat ada jalur menuju ke sebelah kanan. Beginilah penampakannya jembatan kedua. Di sini sudah tidak terlihat tiang pancangnya karena sudah tertutup alang-alang dengan sampah juga. Hanya ada gorong-gorong. Ini box culvertnya ya paling ukurannya 1,5 meter. Kemudian di sininya lebar kalinya ya. Jadi tiap tahun kalau Bekasi banjir karena air dari kali depan itu tidak bisa mengalir dengan sempurna menuju ke kali CBL. Kita bakal nyebrang lagi ke depan sana. Kita lihat ya, itu ada turap pembangunannya seperti apa guys perubahannya. Karena kemarin kita sudah konten di sini itu sudah hampir, ini yang ketiga kali ya. Ada biawak gede banget. Tuh guys, lokasinya di bawah seperti itu. Jadi airnya mengalir kecil sekali dan sedangkan dari sebelah kiri dan sebelah kanan ini mampet ya. Nah sekarang kita berada di bawah. Lihat bentuk dari jembatannya seperti ini. Itu di bawahnya ada busa. Ini kalau lurus ini mengalir juga ke kali CBL. Dan di sebelah kiri ini turap-turap udah pada ambles semua. Sudah hancur ya. Ini diturap. Tapi hanya sebagian, hanya sampai sini aja, nggak sampai depan. Yang bagian ini hanya dikeruk. Nggak tahu ini kali hanya sodetan aja atau memang sudah kali lama ya. Tuh banyak busanya guys. Ini sayang sekali di sini saya tidak bisa bertemu dengan warga. Kalau ada warga enak kita bisa wawancara ya. Ampun.